Tadi pagi ya telah dilakukan rapat koordinasi Satgas PKH terkait dengan progres dan kebijakan lanjutan yang akan dilakukan oleh Satgas PKH terhadap bencana yang terjadi di 3 provinsi. Satgas PKH sudah melakukan langkah-langkah identifikasi perbuatan pidana. Dan selanjutnya akan memastikan siapa yang bertanggung jawab secara pidana atas bencana yang terjadi. Ini akan dilakukan penegakan hukum baik dari Barreskrim Polri, Dirjen Gakum Kementerian Kehutanan, Kementerian Hidup maupun Kejaksaan. Dan dapat rekan-rekan media ketahui seperti yang disampaikan beberapa waktu lalu bahwa ini sudah ada 1 yang ditangani oleh Barreskrim Polri atas nama perusahaan PT TBS. Tetapi dari laporan anggota Satgas PKH tadi, kita sudah mapping perusahaan-perusahaan mana saja penyebab bencana ini. Sudah diketahui identitas, sudah diketahui lokasi, sudah diketahui kira-kira perbuatan pidana seperti apa yang terjadi. Kedua, selain proses pidana, kepada subjek hukum yang dinilai bertanggung jawab, tidak saja perorangan, korporasi pun akan dikenai pertanggungjawaban pidana. Selain itu juga diputuskan tadi akan dikenakan sanksi administratif berupa evaluasi perizinan jika mereka memiliki izin. Akan dilakukan evaluasi atas perizinan yang telah dikeluarkan kepada korporasi yang terindikasi menjadi subjek hukum penanggung jawab pidana yang telah terjadi. Kemudian yang ketiga, Satgas PKH juga akan melakukan perhitungan kerugian atas kerusakan lingkungan dan akan memberi beban kewajiban pemulihan keadaan sebagai dampak dari bencana yang terjadi kepada pihak-pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi selain dengan penegakan hukum berupa proses pidana, akan juga dikenai evaluasi perizinan, dan yang ketiga akan dikenai tuntutan kerugian lingkungan yang terjadi. Yang keempat, guna mencegah kejadian bencana berulang kembali, pemerintah akan melakukan evaluasi regulasi peraturan di sektor lingkungan hidup, kehutanan, tata ruang wilayah, energi dan sumber daya alam, termasuk perbaikan keseluruhan tata kelola, sehingga keberadaan Satgas PKH
memang di perpresnya memang untuk penertiban kawasan hutan, ini akan kita optimalkan dengan secepat mungkin, melakukan perbaikan juga tata kelola selain dengan proses penindakan secara pidana. Dengan harapan apabila regulasi dan tata kelola diperbaiki, ini mudah-mudahan tidak akan berulang kembali seperti bencana yang kita saksikan. Jadi semuanya hasil pemeriksaan sudah memeriksa 19 saksi, ada 16 saksi dan 3 saksi ahli. Saksi ahli itu dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, kemudian dari Balai Pengelolaan Hutan Lestari dan dari Pertanahan, ya. Itu. Dan sekarang masih tetap berlanjut pemeriksaan. Ya. Jadi intinya adalah bahwa teman-teman di bawah Satgas PKH ini sudah bergerak cepat. Seperti Bareskrim kan sudah naik ke penyidikan ini. Nah, seperti apa perbuatan yang disidik oleh Bareskrim? Ini kan terkait dari adanya tumpukan kayu. Ditelusuri dari mana, kemudian dilihat apakah ketika dalam proses penebangan ini ada pelanggaran terhadap undang-undang tertentu. Nah, ternyata ini ada menyangkut undang-undang lingkungan hidup. Ya. Nah, kemudian juga dari Kementerian Lingkungan Hidup juga sudah ada. Nah, semua masing-masing anggota di bawah Satgas PK ini sudah merespon cepat. Nah, ini semua tindakan yang telah dilakukan, tadi telah dilaporkan dengan teman-teman semua ke Ketua Tim Pengarah yaitu Pak Menhan. Dari masing-masing laporan tersebut termasuk dari operasi Satgas Garuda, kita ketahui yang pertama, memang ada beberapa perusahaan. Nah, seperti apa perusahaan yang terindikasi pidana? Ya. 1, memiliki perizinan yang tidak benar. Ini akan kita tinjau. Apakah benar bisa timbul perizinan di kawasan hutan lindung? Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian ada perbuatan juga ketika dia mengelola izin tersebut. Entah proses penebangannya, ya. Kemudian juga dengan proses kerusakan dampak lingkungan hidupnya. Jadi ada beberapa jenis perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut yang memang terindikasi kuat bahwa ini adalah proses pidana. Ya. Nah, dari beberapa perusahaan tersebut, dari beberapa perbuatan yang telah dilakukan, ini akan kita tindak lanjuti bersama. Kita akan mendorong teman-teman penyidik, terutama Bareskrim yang sudah mulai ini. Kita akan kumpulkan data ini semua, kita akan serahkan ke Bareskrim, dan apabila ini ada di lingkungan hidup, kita akan juga serahkan, kemudian juga rekan-rekan PPNS di Kementerian Kehutanan. Atau apabila memang kebijakan yang dikeluarkan atas perizinan tersebut mengandung unsur tindak pidana korupsi, akan kita tindak. Nah, kira-kira proses perbuatan perusahaan tersebut seperti itu. Jadi kalau teman-teman media tanyakan, ini perbuatan seperti apa, Pak? Nah, ini berbagai macam ini. Tetapi karena Satgas PKH di dalamnya lengkap, ada 12 kementerian dan lembaga, sehingga memudahkan untuk berkoordinasi dan mempercepat agar masyarakat juga mengetahui bagaimana respon di Satgas PKH untuk mengetahui penyebab bencana yang terjadi dan memakan korban cukup banyak. Apa contohnya? Contohnya kita sudah melakukan penebangan di Mentawai, ditangkap di Gresik. Nah, karena dalam satu wadah Satgas, maka jaksa sudah sejak awal masuk. Sehingga berkas tersebut cepat. Sekarang sudah sampai ke sudah P21. Segera akan kita sidangkan. Nah, tadi juga sudah diperintahkan oleh Jaksa Agung
Direktur di pidana umum yang bertanggung jawab segera berkoordinasi ke Bareskrim agar berkas tidak bolak-balik dan cepat diambil keputusan. Nah, seperti itulah cara kerja Satgas. Karena di dalamnya ini semua lengkap sehingga lebih cepat berkoordinasi, lebih kompak, dan arahnya juga fokus terhadap penindakan prioritas. Ya kan? Mana prioritas perusahaan-perusahaan tersebut yang didahului. Nah, itu nanti indikator-indikatornya dari teman-teman penyidik seperti dari Bareskrim. Kenapa perusahaan ini didahului. Tetapi semua akan diidentifikasi, diverifikasi secara lengkap oleh Satgas PKH dan segera akan kita laporkan kepada Ketua Pengarah Pak Menhan dan lanjut ke Pak Presiden. Nah, kemudian kalau tadi ada pertanyaan, apakah perusahaan-perusahaan itu yang menjadi penyebab rusaknya tutupan kawasan hutan? Dibentuknya Satgas PKH memang untuk itu. Kenapa Satgas PKH waktu itu memprioritaskan masuk ke Tesonelo? Nah, kita tahu ini adalah kawasan hutan Taman Nasional, 81.000 luasnya, 81.000 hektar luasnya, tinggal 12.000, bahkan hutan primernya tinggal 6.500. Oleh karena itu, melalui media ini kita minta dukungan masyarakat, terutama yang sekarang berada di kawasan Tesonelo, Taman Nasional Tesonelo, untuk bisa kita relokasi karena tujuan kita untuk mengembalikan sesuai fungsinya. Bayangkan kalau Satgas PKH tidak cepat masuk ke kawasan Tesonelo, tinggal 6.500, kita perkirakan tidak sampai 2 tahun, setahun lebih habis. Maka hanya tinggal kenanganlah kawasan nasional, Taman Nasional tersebut. Dan ini salah satu mitigasi mencegah untuk terjadinya bencana. Jadi Satgas PKH fungsi seperti itu. Ya, nah termasuklah di 3 provinsi yang terjadi bencana ini, maka kita akan segera verifikasi semua penyebab terjadinya bencana, baik dari regulasinya, baik dari perbuatannya, sanksi apa. Nah, seperti teman-teman media sampaikan ketika jaksa menuntut perkara tipikor terhadap kerusakan lingkungan hidup di Bangka Belitung 271 T, kan banyak itu perdebatan di masyarakat. Tapi intinya adalah bagaimana mencegah terjadi bencana. Prioritas ketenangan, kenyamanan kehidupan masyarakat, keselamatan masyarakat menjadi nomor 1. Nah, saya rasa itu semua sudah terjawab. Untuk identitas perusahaan yang banyak ditanya, di kita ada, tapi nanti Kapuspen bisa sampaikan inisial, tetapi jumlahnya ada berapa Pak dan Satgas? Silakan. Untuk yang di Aceh, ini mohon izin. Untuk yang di Aceh, dugaan sementara yang terimbas langsung, yang terkait langsung dengan das daerah aliran sungai itu ada 9 PT. Untuk yang di Sumatera Utara, das yang di Batang Toru, Sungai Garoga, kemudian yang di Langkat, termasuk longsor yang ada di sana, itu ada 8, termasuk dengan kelompok PHT, pemegang hak atas tanah. Kemudian yang untuk di Sumatera Barat, dugaan terhadap subjek hukum yang ada
intensitas perusahaan lokal diperkirakan ada 14 dari 3 wilayah daerah aliran sungai yang menjadi penyebab. Demikian informasi sebentar.